Alhamdulillah. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Nunggunya lama ya tadi ya? Ya, Ustaz. Santai aja Ustaz. Ya, sekitar jam 8.30-an lah kita ngajinya. Karena sekarang Iya, isanya aja hampir jam 8 kan isanya. Hampir jam 8. Iya. Jam Malam 7. mundur. Jam 7 lebih 18 apa ya? Tadi. sini jam 7 lewat berapa? Oke. 15 menit. Alhamdulillah. Suaraku jelas nggak? Jelas banget. Alhamdulillah. Jelas. Jelas. Ya. Oke, yuk untuk memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki sehat walafiat, Amin. terus rezeki ilmu yang barokah dan banyak lagi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Amin. Yuk Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa kepada kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berkumpul di kajian online ini, yang mana semoga Allah memberkahi kita semua. Ya, walaupun hanya 9 orang. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, mungkin karena kajiannya malam kali ya. Karena kajiannya malam, terus yang lain juga udah capek malam, waktunya istirahat mungkin gitu ya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar di sini ya. Semoga malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang banyak, dan persahabatan pencinta ilmu semakin erat. Amin. Pertemanan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Amin. Karena nanti di akhirat itu ada orang yang saling menolong, ada juga di akhirat orang saling menjatuhkan di akhirat itu. Kalau pertemanannya karena Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa,
Jadi saling tolong menolong atas takwa, sering ngajak kebaikan, pengajian bareng maupun pengajian online gitu kan. Terus mungkin pengajian di masjid-masjid, di mana pokoknya bersama-sama amal kebaikan itu nanti saling tolong menolong. Tetapi ada di akhirat itu orang yang dia itu saling jatuh menjatuhkan. Saling jatuh menjatuhkan. Gara-gara dia saya maksiat, gara-gara dia ini gara-gara apa? Saling menjatuhkan. Makanya pentingnya kita menjaga pertemanan. Menjaga persahabatan atau bisa juga pilih-pilih dalam berteman. Oh, dia orangnya rajin nggak ibadahnya, atau dia orangnya suka ngegosip, males, ya sekedar kenal. Kita juga kadang suka harus pintar memilah-milih. Oh, semua orang sama, ya enggak juga, karena setiap orang tuh beda-beda. Ada yang rajin ibadah, ada yang tidak rajin ibadah. Tapi boleh nggak kita berdekatan? Nggak apa-apa, kita ajak kebaikan. Kita punya teman jarang ibadah, kita ajak, yuk kita bareng ibadah. Ada teman belum bisa pakai kerudung, kita dekati, kita temani, terus kita dakwah. Ayo pakai hijab, pakai kerudung, minimal pakai kerudung dah, minimalnya pakai hijab. Punya teman yang suka buka aurat, kan wanita tuh kadang roknya pendek-pendek gitu, atau pakaiannya ketat. Nah, kita ajak, kita kasih nasihat-nasihat. Itu salah satu dakwah. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Sebelum kita lanjut, ajak teman-temannya yang ada di grup. Kajian sudah dimulai, yuk teman-teman ikut belajar. Dengerin aja nggak apa-apa. Atau yang sudah punya teman dekat, panggil ini Japri, yuk ikut masuk yuk belajar. Hadis ini hadis ke nomor 17, yaitu tentang surat Al-Fatihah. Kemarin kita keutamaan surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Kahfi. Ya, nanti sekarang surat Al-Fatihah. Dari Abu Sa'id Rafi bin Mu'allah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, berkata kepadaku, ala wa'allimuka, maukah kamu aku ajarkan a'doma suratin fil Quran, surat yang paling agung. Jadi ketika itu Rasulullah bertemu dengan Abu Sa'id, ya, Abu Sa'id Rafi, mau nggak saya ajarin surat yang paling agung dalam Al-Quran? Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Nah, tuh langsung fa akhadha biyadi, kemudian Abu Sa'id memegang tangan Rasulullah. Falamma aradna an nakhruja qulta ya Rasulullah, maksudnya ketika dipegang, ketika Rasul bilang, mau nggak saya kasih tahu surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Langsung Abu Sa'id megang tangan Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, sungguh engkau pengen mengajari aku. Ya, maksudnya benar ya Rasulullah, pengen ngajarin saya, pengen ngasih tahu saya surat yang paling agung dalam Al-Quran. Gampangnya gitulah. Fa akhadha biyadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah. Jadi saya itu sambil memegang tangan Rasul, ya Rasulullah,
innaka qulta law alliman naka a'dhama surati minal Quran. Ya Rasulullah, apakah benar? Maksudnya gitulah gampangnya. Ya Rasulullah, benar. Aku mau ya Rasulullah, ajarkan aku surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum keluar dari masjid ini. Apa gitu. Langsung Rasulullah bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Iya sab'u masani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Nah, jadi belum menjawab. Ya, Rasulullah menjawab, ya, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Quran Al-Azim yang mulia yang telah diberikan kepadaku. Hadis Bukhari nomor 5006. Hadis tentang keutamaan Al-Fatihah itu banyak sekali ya. Ada yang panjang-panjang juga ada. Ini saya saya cari-cari lah biar teman-teman lebih paham gitu. Nanti kita akan bahas lagi tentang hadis-hadis ya, tentang keutamaan surat Al-Fatihah yang lainnya. Ya. Apa surat yang paling mulia dalam Al-Qur'an? Jawabannya adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, surat membuka. Jadi surat Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran. Ya. Kenapa surat Al-Fatihah surat yang paling mulia? A'dhamu bil Quran, fil Quran. Surat yang paling mulia. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran atau yang namanya induk. Ya, induk lah. Kalau induk berarti tempat rujuknya segala sesuatu induknya. Ya, itu namanya Ummul Quran. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa Al-Fatihah disebut ya Ummul Quran adalah sesuai hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fa hiya khidaj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat lalu tidak membaca Ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Sampai Rasulullah mengulanginya 3 kali. Makanya Al-Fatihah salah satu rukun sholat. Habis baca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat-surat yang lainnya. Tapi surat Al-Fatihah wajib. Ustadz, boleh nggak saya sholat, tapi saya baca Al-Fatihah saja? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi tidak dapat kesunahan dalam membaca Al-Quran dan surat lain. Fakila li Abi Hurairah inna nakuna. Maka dikatakan Abu Hurairah bahwa kami sholat di belakang imam. Ya, jadi Abu Hurairah berkata, Qala ta'ala hamidani abdi wa idza qol. Jadi Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah untuk diri kalian sendiri. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku membagi sholat. Ya, membagi sholat maksudnya membagi Al-Fatihah menjadi 2 bagian, yaitu antara diriku dan hambaku. Nah, maksudnya seperti itu. Maksudnya saking keutamaannya surat Al-Fatihah.
di hadis Al-Muslim juga ada mengenai keutamaan surat Al-Fatihah. Yaitu yang kedua, surat Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat. Ya, Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah paling agung? Kenapa surat Al-Fatihah paling utama? Pertama, apa pertama tadi? Untuk diriku. Surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Quran yang pertama. Yang kedua, surat Al-Fatihah wajib dibaca pada saat Sholat. sholat. Ya, jadi orang sholat harus membaca surat Al-Fatihah. Hadisnya apa? Rasulullah SAW dari Ubadah bin Samit. Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau orang sholat dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kok jadi 8 ya? Yang datang aja jadi 8 ya. Tidak apa-apalah. Yang satu mungkin ada perlu, Ustaz. Izin nyimak ya, Gigi lagi senat-cenut. Oke, Gigi ada lagi senat-cenut. Ya, Bapak nyimak aja. Sering dengar kalau ini sambil buku tulis. Jadi hadisnya itu ditulis. Nah, ini saya share di chat ya. Iya. Nah, di chat. Ini salah satu dalil bahwa sholat harus membaca surat Al-Fatihah, ada di chat ya. Bisa dicatat. Jadi di gambar-gambar yang saya buat itu juga dicatat pakai nomor. Biasanya kalau cewek-cewek, ibu-ibu biasanya kreatif. Saya di sekolah aja tuh anak-anak cewek tuh rajin-rajin gitu. Tapi kalau anak cowoknya astagfirullah, subhanallah terus dah pokoknya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Fatihah itu juga bisa dijadikan surat atau ruqyah. Ya, ruqyah itu apa sih Ustaz? Kayak mungkin ada orang-orang yang alam goib. Ya, jadi surat Al-Fatihah juga sama. Ada hadis lain juga bahwa Al-Fatihah itu adalah obat. Jadi mungkin di sini ada yang pernah melihat orang bawa air minum kemudian dikasih ke kiai, minta didoain. Pernah ada yang ngeliat kayak gitu nggak? Ya, ada. Bawa doa air minum ke kiai, minta tolong didoain. Itu rata-rata kiai kalau saya kan selama waktu di pesantren tuh saya jadi khidmat. Jadi dulu saya itu di pesantren, salah satunya saya jarang pulang ya. Saya tuh di pesantren tuh 12 tahun saya nggak pulang ke Bekasi. Jadi dari lulus SD, emang setiap tahun pulang, tapi saya nggak mau pulang gitu. Setiap tahun saya namanya pesantren setiap tahun pulang, tapi saya nggak pulang. Pokoknya saya pulang dari Jawa Timur ke Bekasi itu udah ada Ramayana, udah berubah gitu. Wah, udah lama lah. Nah, itu saya di pesantren saya suka khidmat. Khidmat itu apa ya? Khodim lah. Khidmat, bantuin lah khidmat. Saya tuh suka khidmat. Saya tuh yang nyiapin ini makanan. Kalau ada pengajian sebelum ngaji,
Saya nyiapin makanan, saya nyiapin kue-kue gitulah, disiapin semua. Kalau ada tamu saya nyiapin semua tempat duduknya, apanya saya siapin semua. Jadi saya di dalam. Kalau kalau yang santri Jawa mungkin tahu dalam, orang dalam gitu saya. Apa ya? Mana itu Ustadz? Pondoknya Iya, di mana? Ustaz. Dalam gitu, Ustaz. Orang dalam istilah. Dalam gitu pokoknya. Orang Jawa tuh tahu. Dalam tuh kayak saya tuh pokoknya di dalam kayak nyuci baju gitulah. Terus nyiapin kiai ada tamu gitu. Nah, itu saya perhatikan kalau ada orang yang minta doa ke kiai itu bacanya Al-Fatihah. Karena ada hadisnya bahwa Al-Fatihah itu obat. Al-Fatihah itu adalah obat. Surat obat, tapi bukan kita yang bacain. Biasanya kalau lidah kita sering berzikir itu ada kayak ada ruhnya. Jadi kalau lidah kita sering baca Quran, sering zikir, terus berkatanya yang baik, tidak pernah bohong, tidak pernah gibah, itu tuh ucapan kita tuh ada ruhnya, ruh kebaikan gitu. Ruhnya. Makanya orang-orang yang ulama-ulama, wali-wali, ya habib-habib punya ulama-ulama yang karomahnya itu, beliau itu kalau berbicara itu mesti ilmu, berbicaranya itu zikir, baca Quran. Sampai saya pernah melihat ada nenek-nenek melihat tuh rabun, tapi kalau baca Quran tuh nggak rabun. Ya, benar nggak? Ada pernah lihat kayak gitu? Belum. Ya, Ya, jadi Ustaz. itu ini apa namanya salah satu keutamaan dari Al-Quran. Dalilnya apa? Bahwa dalil surat Al-Fatihah bisa ya sebagai bacaan ruqyah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ada hadisnya Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa sekelompok sahabat Rasulullah SAW dahulu berada dalam perjalanan ya. Jadi sahabat Nabi itu dalam perjalanan, dalam safar. Lalu melewati satu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu. Namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Ya, penduduk kampung tersebut berkata kepada para sahabat yang mampir, apakah dia malas kapan tuh? Orang kampung ada yang bertanya, di sini ada yang bisa meruqyah enggak? Ya, terus meruqyah itu mengobatan. Apa sih meruqyah? Meruqyah adalah melakukan pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu ruqyah. Kalau jampe-jampe beda. Ya, kalau ke dukun, nah itu nggak boleh karena yang dibaca itu jampe-jampe dan dia bekerja sama dengan jin. Biasanya makhluk-makhluk halus itu nggak boleh. Rasulullah mengajari juga membaca ayat-ayat Al-Quran kayak ayat kursi. Ya. Kemudian ditanya di sini ada nggak yang bisa meruqyah? Kemudian sahabat menjawab, iya ada. Lalu apa? Lalu sahabat itu ya membaca surga. Kita bisa nggak? Bisa. Kalau amalannya kita sama seperti orang-orang soleh. Orang soleh itu tidak dari laki-laki. Dari perempuan pun ada namanya solehah. Yang namanya solehah. Ada perempuan ya. Itu namanya itu di hadis Bukhari. Berkata kemudian kita lanjut ya ceritanya ya. Kemudian pembesar kampung itu sembuh ya. Lalu yang membaca ruqyah diberikan seekor kambing. Terima kasih kan, alhamdulillah dikasih seekor kambing. Namun dia nggak mau, enggak usah ya.
nggak usah, dia nggak mau mendatang ke Rasulullah SAW dan menceritakan kisah tadi. Lalu Rasulullah bersabda, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Lantas tersenyum dan berkata, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potonglah untukku sebagian bersama kalian. Itu namanya upah. Nah, ini dalil bahwa boleh kita mengambil upah. Tapi kita tetap karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitulah. Itu kalau mau tahu hadisnya di hadis Bukhari nomor, Ustaz saya nggak punya kitabnya Ustaz. Ya, Bukhari nomor 5.736 dan Muslim 2.201. Jadi kesimpulannya, jadi dalam rombongan ditanya, dia nggak bisa ada yang mau ruqyah nggak? Ada yang mau dibaca Al-Fatihah. Wa ma adraka anna ruqyah summa qala khudhu minhu wadribu li bisamsi ma'akum. Itu salah satunya. Salah satu dalil-dalil bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang bagus, surat yang paling utama. Makanya membaca Al-Fatihah yang ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa dzurriyyati syairul lahum Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Itu namanya jembatan. Berharap semoga dengan membaca surat Al-Fatihah kita mendapatkan keberkahan. Allah mengutus malaikat yang belum pernah turun ke bumi dan turun melewati pintu langit yang belum pernah dibuka. Nah, jadi Allah mengutus malaikat yang belum pernah turun ke bumi. Ada malaikat yang belum pernah turun ke bumi. Dan melewati langit yang belum pernah kebuka. Ya, itu apa? Dari yang zilumin husyai. Nah, itu. Tidak ada yang turun darinya selain yang keempat ini. Yaitu Ummul Kitab, kata Rasulullah. Wiru Ummul Kitab, yang itu Ummul Kitab yaitu surat Al-Fatihah. Fa innahu yaqul wa innahu fi Ummul Kitab ladaina li alil hakim. Ya, yaitu ayat kursi. Ayat kursi. Nah, surat Al-Fatihah, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, dan surat Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar itu gimana? Depannya. Inna a'toinakal kautsar. Nah, itu salah satu kitab Mausu'ah Fadlat Suwar Ayatul Quran. Bisa lihat di situ. Ustaz, saya nggak punya kitabnya Ustaz. Ya udah nggak apa-apa lah. Kemudian di malaikat itu jerit-jerit, malaikat iblis tuh jerit-jerit. Ya. Al-Fatihah diturunkan sama malaikat yang Belum pernah turun. iya, betul. Malaikat Al-Fatihah yang bawanya malaikat yang belum pernah turun ke bumi sama melalui Pintu yang belum pernah terbuka. melalui jarum langit yang belum pernah, pintu yang belum pernah dibuka. Itu malaikat diturunkan.
Kemudian iblis menjerit setelah diturunkan. Ya. Ronna iblis an Abi Hurairah taqal ronnal iblis hina unzilat Fatihahul kitab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata iblis menjerit saat diturunnya surat Al-Fatihah. Hina unzilat Fatihahul kitab. Nah, kemudian Al-Fatihah juga tidak pernah diturunkan pada kitab-kitab lain, tidak ada. Spesial hanya Diturunkan ada di langsung. Al-Qur'an. Ya. Itulah banyak. Paling agung, yang paling agung. Agung. Kemudian termasuk rukun sholat, ya, termasuk rukun Salat. sholat. Gimana hadisnya? La sholata liman lam yakro bifatihatil kitab. Bisa dihafalin tuh, itu hadis-hadis pendek. Hadis-hadis pendek. An Ubadata ibnu Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dihafalin biar biar makin yakin. Jadi kalau belajar hadis, kalau bisa dihafalin sedikit-sedikit. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau bahas tafsirnya surat Al-Fatihah, itu banyak. Dan itu Al-Fatihah adalah contoh kita berdoa kepada Allah. Contoh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan menyebut segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi kalau kita berdoa ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama apa? Kita muji-muji dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita puji-puji ya Allah, terima kasih atas karunia yang Kau berikan. Baca puji-puji Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salamuallah. Ada yang meriwayatkan doa diawali dengan Asmaul Husna itu diijabah. Ada Asmaul Adzam namanya, ada Asmaul Adzam. Jadi asma Allah sebelum doa baca asma Allah. Ya, dipuji. Alhamdulillah, syukur, kemudian puji. Ya, seperti itu. Kemudian Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita taat sama Allah, insya Allah, ya, insya Allah Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Dalam berdoa ada 3, ya. Kalau yang mau catat silakan. Dalam berdoa ada 3 cara Allah mengijabah. Jadi setiap kita doa pasti diijabah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Tapi ada cara, ada 3. Yang pertama. Iya. Yang pertama itu Allah langsung mengabulkan. Ya Allah minta ini, langsung Allah kasih, jebret. Yang pertama ya. Yang pertama Allah langsung kabulkan. Yang kedua Allah kabulkan tetapi dengan jarak. Dikasih jarak.
Allah kabulkan dan dikasih jarak. Contohnya kayak anak SD minta motor, kira-kira orang tua ngasih apa enggak? Enggak. Ada Enggak orang anak SD minta motor, beliin motor. Orang tuanya yang bijak, yang orang tuanya sayang sama anaknya, kamu masih SD, walaupun kamu bisa tapi bahaya. Kamu masih kecil, belum bisa, belum cocok naik motor, apalagi naik mobil, belum cocok, nanti aja. Kalau sudah lulus SMA, baru nanti mama beliin motor. Gitu. Begitu juga sama doa kita. Kita doa mungkin nanti, kata Allah, nanti jangan sekarang, nanti doa. Nah, yang kedua, Allah ijabah, kemudian dikasih waktu, suka-suka Allah. Yang ketiga, Allah mengijabah nanti di akhirat. Allah membalas, Allah mengabulkan nanti di akhirat. Nanti doa-doa kita di akhirat nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya ketika kita berdoa sama Allah itu harus yakin. Harus yakin, harus berhusnuzon. Harus apapun keadaannya harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa iman, tanamkan keimanan dalam hati, kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Betul. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan semua perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah. Allah. Lakukan apa yang kita bisa dulu, dengan sedikit-sedikit. Baru bisa sholat duha 4 rakaat. Kemudian naik lagi. Tahajudnya baru 2 rakaat. Alhamdulillah. Nanti besok tingkatkan lagi jadi 4 rakaat. Dan seterusnya. Baca Qur'annya baru sebentar. Baca Qur'annya baru 1 hari 1 halaman. Alhamdulillah 1 hari 1 halaman. Besoknya tambah lagi 2 halaman. Sudah jam 9:09, tidak terasa. Teman-teman sepertinya sudah ngantuk. Ada yang mau bertanya mengenai surat Al-Fatihah ini? Sebelum kita tutup. Sudah pada paham ya Al-Fatihah ya? Jadi itu adalah yang kita pelajari keutamaan surat Al-Fatihah. Ya. Tadi saya tuh sebenarnya mau ngasih hadis tentang keutamaan 3 kul. 3 kul itu. Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas. Tapi saya belum nemu hadisnya. Tadi saya buka-buka kitab, masih ingat di mana dulu. Kadang kan nyarinya itu loh agak buka-buka lagi, diingat-ingat lagi dulu waktu belajar hadis ini di mana ininya gitu. Kadang lihat daftar hadis, daftar isi. Ada kalau 3 kul itu kita kayak khatam Quran. Jadi kalau kita baca 3 kul itu kita kayak khatam Quran. Pahalanya. Tapi tidak sebanding dengan kita khatam Quran beneran. Tapi adalah besar pahalanya. Sama juga baca Al-Ikhlas 10 kali dibangun istana. Kalau kita baca Al-Ikhlas 10 kali. 100 kali Ustaz. 100 kali ya? Iya. Ada tuh, tapi saya agak-agak lupa gitu, makanya saya nyari-nyari hadisnya gitu di kitab kan. Biar ada redaksinya gitu loh. Iya. Biar itu 100 ya. Iya. Pokoknya ada tuh. Usahakan 100 kali Ustaz. Pokoknya kayak dibangun istana gitu, kayak gitulah. Sama
barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka akan dibangunkan istana di surga. Kalau kita nggak bisa bangun masjid, minimal kita infak ke masjid. Walaupun 50.000, 10.000 infak. Kita bantu mungkin ya bagian lah gitu kan, berapa kerikil-kerikilnya gitu. Dengan harapan semoga dengan infak yang sedikit ini Allah balas. Yang penting setiap kita melakukan amal kebaikan, kita sisipkan harapan. Ada roja, ada harapan. Dalam beribadah itu ada roja, ada harapan. Roja itu apa? Khof dan roja, maaf. Khof dan roja. Khof itu takut kalau nggak diterima. Kalau ibadah kita ada khof dan roja, khof itu takut sholatnya nggak diterima, takut sedekahnya nggak diterima. Kemudian ada roja, ada harapan. Ya Allah, semoga sholat saya diterima, semoga sedekah saya diterima, semoga amal ibadah saya diterima. Mungkin ini pada istri-istri kan, istri-istri mungkin melayani suami dengan harapan ridho Allah, semoga diterima. Itu semuanya pahala dan harapan. Dan itu biasanya kalau ada dua ini biasanya rutin, istiqomah. Kayak baca Quran, ada khof dan roja, ada takut kalau ngajinya nggak diterima. Tapi ada harapan, ya semoga saja diterimalah. Gitu. Nah, itu semoga saja rutin, biasanya seperti itu. Oke teman-teman, karena tidak ada yang bertanya, kita akhiri pengajian kita hari ini, sudah jam 9.13. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Ya, amin ya robbal alamin. Selalu istiqomah membaca Quran. Semoga kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan mohon dimaafkan. Dan mohon maaf kalau kajiannya nggak lama, nggak bisa sampai subuh. Maaf ya. Kelamaan Ustadz bisa Sampai Karena kalau subuh. sampai subuh Bisa takutnya nggak ada. Saya mohon maaf. Iya, dan saya mohon maaf juga baru bisa ngisinya jam sekitar 8.30. Apa-apa, Karena Ustaz. Iya, nggak apa-apa Ustadz. Santai aja Iya, Ustaz. nggak apa-apa. Aja Ustaz. yang penting kita istiqomah ya, walaupun Ya, Ustaz. saya harapan saya teman-teman yang hadis yang sudah dipelajarin itu dicatat dan dihafali. Kalau enggak minimal dicatat. Ya Allah. Insya Allah. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Insya Allah.